Saya masuk dulu memberikan kabar ringan. Ya kita anggap ringan lah ya. Kalau kita anggap berat kan jadi mumet. Ini ada yang aneh di Medan. Tentu terkait dengan kedatangan Anies Baswedan kemarin ke Medan, Sumatera Utara, yang saya kira ini sebuah kejadian yang fenomenal. Ini seperti presiden yang datang, atau bahkan siapa ya? Kan ini melebihi presiden juga sambutannya. Mulai dari turun pesawat itu sudah heboh. Masuk di dalam bandara, kerumunan orang. Keluar bandara, jauh lebih besar lagi. Jadi sepanjang jalan yang Pak Anies lalui, sambutan dari mana-mana, luar biasa ini. Benar-benar saya kira mungkin di Medan baru kali pertama juga ini ya kedatangan Pak Anies. Karena kan selama menjabat ya Pak Anies agak terbatas untuk bisa keluar Jakarta. Jadi kerinduan terhadap sosok pemimpin yang jujur amanah ini terpuaskan dengan kedatangan Pak Anies ke Medan. Yang aneh adalah ini ada orang-orang yang sekelompok orang-orang yang ikut menyambut Anies Rashid Baswedan tapi menggunakan kaos Ganjar Pranowo. Kan aneh ya. Kenapa ini? Kok bisa terjadi? Kita lihat dari wartaberita.com. Ini langsung terjawab sebetulnya dari judul ini. Usai dapat sembako di acara relawan Ganjar, puluhan abang beca di Medan antusias jumpai Anies di Istana Maimun. Insya Allah Anies Presiden 2024. Luar biasa ya. Jadi saya kebayang nih dari judul ini, teman-teman pengayuh beca, abang-abang beca di sana ada dapat informasi beberapa hari sebelumnya akan ada pembagian sembako dari Pak Ganjar Pranowo, capres. Padahal belum jadi capres ya, belum jelas juga siapa yang mencapreskan Ganjar Pranowo. Yang hatinya sudah Anies, tapi tahu di situ ada pembagian sembako dari Ganjar, ya rezeki barangkali ya. Kenapa harus ditolak? Nggak boleh malah nolak rezeki. Ya sudah diambil sembakonya, dikasihin kaos, dipakai kaosnya. Kemudian karena hatinya Anies, datanglah rombongan puluhan ini menyambut Anies Rashid Baswedan. Begitu kali ya. Kita lihat kabarnya. Wah, ini orang-orangnya nih. Ya, saya kira seratusan mah ada ya. Ini kalau dihitung sampai belakang. Ini kayaknya satu kelompok tuh. Nah, ini memang tidak terlihat kalau dari tampak luar. Tapi sahabat kalau mau ngecek bolehlah di googling. Itu bisa di zoom. Ini foto Ganjar. Nah, ini foto Ganjar. Oke. Masuk beritanya ya. Nah. Puluhan abang beca memakai kaos bergambar Ganjar Pranowo terlihat ikut meramaikan kedatangan Anies Baswedan di Istana Maimun. Betul ya, nyebutnya Maimun ya, bukan Maimun. Mohon maaf ini kalau saya salah baca ya. Istana Maimun di Medan. Jadi horas bah, ini Medan bung. Medan luar biasa. Medan itu salah satu faktor ya keberhasilan Indonesia itu bisa dilihat juga dari Medan. Kalau di Medan antusias, artinya ini merepresentasikan Indonesia juga antusias menyambut Anies. Indonesia secara keseluruhan. Usut punya usut, ternyata abang beca tersebut baru saja menghadiri acara di lapangan sepak bola Asmara Widuri Medan Amplas, Kota Medan. Kan pasti tahu ya, panitia Ganjar tuh pasti tahu. Karena sudah woro-woro kok di berbagai media mainstream juga Pak Anies mau datang ke Medan. Jadi kalau mereka berupaya menghindari tentu tidak akan dilakukan di tanggal itu. Tapi karena barangkali mereka juga punya kepercayaan diri, kita bagi-bagi sembako kok. Oke, acara yang diselenggarakan oleh Ganjar Millennial Center. Oke, mohon maaf ya, bukan Ganjaris. Karena Ganjaris itu nama relawan yang digawangi oleh para buzzer RP atau buzzer istana. Semua berkumpul di sana ya. Oke, lanjut ke berita ini. Acara ini diselenggarakan oleh Ganjar Millennial Center GMC Sumatera Utara. Itu juga membagikan sembako pada hari Jumat. Kita nggak boleh menolak rezeki bang. Wow, ini keren abang becanya ya.
Tadi disuruh kumpul mau dikasih sembako, ya kita hadiri. Selepas itu kita ke Istana Maimun mau lihat Pak Anies, sosok idola kita, barangkali begitu ya. Kata Ucok, ini namanya Medan kali nih, 52 tahun, penarik betor asal Jalan Karya itu. Ternyata kawan-kawan juga punya niat yang sama. Jadilah kami ramai-ramai kemari. Oh, luar biasa. Pak Anies itu betul-betul bisa membereskan permasalahan di Jakarta. Ini pandangan abang-abang beca di Medan ini luar biasa ya. Pintar-pintar ya. Tahu juga perkembangan di Jakarta. Memang begitu adanya. Kita kasih kesempatan untuk menangani NKRI ini, Bang. Aduh, saya pengen sekali nih ketemu dengan abang kita ini, Bang Ucok ya. Mudah-mudahan kalau ada yang kenal tolong sambungkan lah ya, ini Bang Ucok. Kita wawancara di SC Channel. Insya Allah Anies Presiden 2024. Amin, amin. Pungkas ayah 4 anak itu saat ditanya mengenai sosok Anies Baswedan. Jadi saya kira ini faktor keterbukaan juga ya yang harus kita syukuri. Platform media sosial kita semakin bisa dibuka oleh siapapun. Menurut pantauan di lapangan, warga Medan tumpah ruah membanjiri jalanan mulai dari Masjid Raya hingga Istana Maimun. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan mengaku merasanya aman datang ke kota Medan. Ia pun mengungkapkan bahwa kota Medan ibarat kampung halamannya sendiri. Tadi pagi tiba di Medan, rasanya seperti tiba di kampung halaman sendiri. Rasanya seperti ke tanah yang sering sujud sehari-hari. Jakarta ya, luar biasa. Ujar Anies Baswedan saat silaturahmi bersama ulama di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Jumat 4 November ya. Anies tak menyangka ribuan masyarakat menyambutnya saat tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang hingga di Masjid Raya Kota Medan. Saya juga nggak nyangka, itu luar biasa memang. Insya Allah itu menggambarkan ikatan hati, ikatan cinta karena Allah. Masya Allah. Dalam kesempatan itu para ulama membekali Anies dengan 3 nasihat, diantaranya diminta untuk selalu bersyukur. Kemudian Anies diminta untuk tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah dan tidak menggantungkan segala urusan kepada siapapun kecuali Allah. Nasihat itu akan saya ingat dan akan saya jadikan bekal. Apalagi tadi ayat Al-Quran tentang syukur atas nikmat itu dibacakan, terang Anies. Masya Allah, barokallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan Pak Anies dan juga perjalanan kita mendukung Anies Rashid Baswedan untuk menjadi presiden di 2024. Begitu ya. Ini karena khawatir agak pendek beritanya, saya tambahin satu lagi deh. Ini berita juga cukup menarik ini. Masih tentang kelucuan gitu. Kelucuan yang ada di Indonesia. Kita dapat kabar, wah ini Puan terima gelar doktor kehormatan dari PKNU Korea Selatan. Wah, PKNU. NU-nya NU Nahdlatul Ulama bukan ya? Masa? Oke, kita lihat saja beritanya ya. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat gelar doktor. Wes, doktor lagi ini ya. Honoris causa. Itu penghargaan ya, penghormatan. Bukan gelar doktor yang diterima setelah menimba ilmu ya. S3, bukan. Dari ini PKNU itu. Pukyong National University, disingkatnya PKNU. Pukyong National University, Korea Selatan untuk bidang ilmu politik. Yah, luar biasa ini Puan ya. Berdasarkan keterangan dalam unggahan di akun Instagram @ketua DPR RI, gelar yang diberikan kepada Puan karena dianggap telah menghadirkan arah pembangunan yang menjanjikan bagi Indonesia. Sebelah mananya itu ya? Tapi nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan dulu. Oh, tapi di akun Instagram Ketua DPR RI ya, kirain di akun Instagramnya PKNU. Profesor Jang Yung Soo mengatakan pihaknya memberikan gelar doktor honoris causa atas dasar kinerja Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai menghadirkan arah pembangunan masa depan yang menjanjikan bagi Indonesia. Aduh, yang detail dong, sebelah mana yang memberikan menjanjikan itu, janjinya apa? Demikian keterangan dari unggahan tersebut yang dikutip Sabtu. Oke. Puan juga mendapat gelar kehormatan karena dinilai berkontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan bangsa serta umat manusia. Wow.
Kontribusi itu dinilai terlihat dalam kedudukannya saat menjabat sebagai Menko PMK. Lah, kok Menko sekarang kan posisinya DPR RI ketua. Ini telat nih yang ngasihnya nih. Kok malah jelang pemilu? Harusnya jauh-jauh hari. PMK itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya, kata unggahan tersebut. Unggahan Puan itu. Selain itu, gelar honoris causa ini merupakan yang kedua kali diraih oleh Ketua DPR RI. Luar biasa. Mungkin akan mendapatkan 10 ya. Ya sebulan 2 kali lumayan lah. Nanti di ujung sebelum dicapreskan atau dicawapreskan. Ya kalau dicawapreskan kan barangkali dengan Prabowo ya. Prabowo Puan gitu. Atau kalau mau Ganjarnya Puan Ganjar gitu. Tapi suara akan menipis pasti karena hanya dari PDIP saja. Sebelumnya gelar pertama diterima Puan dari Universitas Diponegoro pada tahun 2020 untuk bidang kebudayaan dan kebijakan pembangunan. Oke, baik. Selamat ya Mbak Puan, semoga itu bisa mengangkat elektabilitasnya yang katanya luar biasa sangat sulit naiknya ya. Harapannya katanya sampai 12% gitu ya, dengar-dengar kemarin tuh. Tapi untuk naik ke 5% aja luar biasa sulitnya. Memang elektabilitas dilihat dari rekam jejak juga gitu, bukan sekedar pencitraan. Sulit kalau hanya mengandalkan pencitraan. Rakyat semakin pintar hari ini, itu masalahnya. Baik, terima kasih pecinta Anies, pendukung Anies Rashid Baswedan. Tapi tentu kita tidak fanatik buta kepada Anies. Yang kita usung adalah ide-idenya, rekam jejaknya, yang saya kira siapa lagi? Kalau bukan Anies, siapa yang bisa membawa perubahan ke arah yang jauh lebih baik di negeri ini. Begitu kurang lebih ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.